Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Mr. Iman. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman semuanya, di Kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang digital marketing lanjutan di video ketiga. Ini video ketiga. Kemarin pertama saya membahas tentang masalah yang global atau yang umum. Kemudian yang video kedua saya mau bahas tentang yang berbayar, sedikit tentang yang berbayar, namun belum masih dalam kulit-kulitnya aja. Nah, sekarang saya akan bahas yang video ketiga ini mengenai digital marketing atau internet marketing yang organik atau gratisan. Oke, digital marketing yang organik teman-teman ya, organik. Oke, organik itu berarti alami ya, alami. Dalam artian kita ngiklannya pakai gratisan, tidak perlu bayar, dan memang namanya yang alami kita harus ya stamina harus lebih kencang atau stamina harus lebih kuat. Dalam artian waktu yang kita berikan, tenaga yang kita berikan lebih besar daripada yang kita berbayar. Kalau berbayar kan kita sekali pasang iklan, klek langsung berjalan sendiri dia nyari konsumen sendiri. Tapi kalau yang organik kita yang bergerak ya, kita mencari bergerak. Gimana caranya Pak? Nah, yang paling mudah yang di organik ini pakai FB atau Facebook ya, FB ya, organik ya. Nah, gimana cara pertamanya Pak? Nah, pertama teman-teman harus berakun pastinya. Ya, kalau bisa, kalau teman-teman malu pakai akun sendiri atau akun nama pribadi, kalau malu, teman-teman bisa buat yang lain juga. Misalnya teman-teman jual tas nih, tas cantik, atau misalnya baju wanita keren, misalnya, atau baju cewek keren, atau segala macam. Nah, dulu waktu saya kuliah, ya teman-teman, waktu saya kuliah di Jogja dulu, saya jual dua ya, tas lempang cowok sama casing HP ya, casing HP itu aja saya jual dua itu. Tapi alhamdulillah lumayan, dari situ saya bisa lumayan hidup layak di perantauan ya. Nah teman-teman semuanya, yang pertama kita lakukan adalah buat akun ya. Kalau saya dulu saya buat 3 akun ya, saya buat 3 akun dan itu macam-macam ya. Pertama ada tas cantik, kemudian casing casing keren atau tas keren segala macam, ada 3 akun. Nah, saya di 3 akun itu saya buat semuanya, ya. Tidak ada nama saya. Saya waktu itu I don't want to show my name, ya. Saya nggak pengen nampilin saya, ya. Jadi saya cuma di belakang layar dari akun-akun saya. 3 akun itu 3 akun jualan yang saya fokuskan untuk jualan. Apa yang saya lakukan, ya? Saya pertama buat akun itu 3 akun. Ya, teman-teman boleh ya buat akun terserah teman-teman mau buat berapa, tergantung jualan teman-teman ada berapa. Saya ada 3 akun waktu itu. Kemudian 3 akun itu saya coba aktif ya. Kemudian saya gabung di seluruh, maksudnya di banyak grup di Indonesia. Hampir semua grup saya masukin. Tidak hanya di kota saya Pontianak, tapi juga di tempat-tempat atau kota-kota lain. Nah, misalnya saya kan aslinya Pontianak ya. Nah, Pontianak itu biasanya ada namanya Pontianak informasi ya. Pontianak informasi atau Pontianak media dan lain sebagainya. Yang Pontianak aja, yang grup Pontianak aja, khusus Pontianak, saya bisa gabung sekitar 15 sampai 20 grup ya. Kemudian waktu itu karena saya jualannya pengen global, pengen nasional, saya gabung di Padang Informasi. Waktu itu saya posisi di Jogja ya. Saya gabung di Padang Informasi, kemudian Bandung Informasi, Papua Informasi, Makassar Dagang, kemudian Aceh Informasi, Aceh Dagang, dan lain sebagainya. Hampir seluruh Indonesia saya masukin. Nah, kemungkinan saya itu satu MB itu saya bisa gabung sekitar 30 sampai 50 grup ya. Grup satu ya. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Setiap hari kayak saya jadwalnya kayak minum obat. Pagi, siang, sore saya posting. Ya, saya posting, kemudian saya coba add kira-kira orang-orang yang suka dengan barang yang saya jual ya. Nah, saya coba add orang-orang yang kira-kira minat atau suka dengan barang yang saya jual. Nah, kemudian setiap hari pagi ya, habis sholat subuh atau misalnya pagi itu saya posting di 3 ya, semua ya, di 3 FB saya itu di masing-masing grup. Satu FB bisa 30 sampai 50 grup saya posting. Kemudian pagi, kemudian siang setelah makan siang, istirahat siang jam 1 jam 2, saya posting lagi nih, habis zuhur gitu ya. Nah, saya posting lagi 3 FB itu, 1 FB 3 satu grup. Kemudian malam nih mau tidur ya, atau misalnya jam 8 jam 9 gitu, saya posting lagi ya. Jadi istilahnya saya barangnya menebar jaring bebas aja ya, saya istilahnya menebar jaring atau pancing saya tuh bebas ya, bebas. Jadi saya nggak ada targeted, beda dengan kita yang tadi berbayar. Kalau berbayar kan kita lebih mudah, tenaga kita lebih sedikit, kita tidak perlu posting-posting lagi tiap hari.
yang berbayar itu. Jadi sekali plug buat iklan, plug nyambung dan langsung itu sebar ke orang-orang yang kita targetkan. Tapi kalau yang organik kita butuh kerja keras dan artinya butuh tenaga lebih untuk memasarkannya atau memposting-postingnya. Nah, lumayan ya teman-teman, kalau rezeki saya biasa sehari itu bisa 300.000 dia dapatnya kalau ada rezeki. Kadang juga ya namanya jualan ya, kadang tinggi sekali, kadang nggak ada gitu ya, tapi nggak apa. Tapi waktu itu pada saat saya di Jogja waktu kuliah dan saya ngerantau, lumayan ya, bisa nambah-nambah uang jajan, dalam artinya bisa nambah ya, bisa hidup layak lah di rantau orang ya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira dalam artian ya kita tahu lah ya siapa sih mahasiswa yang namanya uang pas-pasan. Nah, bagi teman-teman yang pengen punya atau saudara atau sahabat-sahabat yang pengen punya penghasilan lebih walaupun masih mahasiswa, coba nih cara-cara ini. Nah, gimana Pak cara barangnya? Kan saya nggak punya barang. Nah, saya kasih tahu. Teman-teman tahu marketplace? Ya, marketplace. Itu ada Shopee, ada Bukalapak, BL, ada Tokopedia, ya. Nah, teman-teman coba cari. Kalau saya waktu itu pakai BL ya, Bukalapak ya. Teman-teman coba cari ya barang yang di Bukalapak kira-kira yang barang yang teman-teman senangi. Waktu itu saya coba tas ya. Tas kira-kira lihat tas. Kemudian cari pelapaknya yang recommended seller atau best seller ya. Kemudian lihat nih komen-komennya bagus nggak? Kalau banyak bagus, wah bintangnya oke. Teman-teman coba chat boleh nggak saya jadi resellernya atau boleh nggak saya jadi dropshippernya? Oke, dia biasa bilang oh boleh silakan Gan. Oke. Nah setelah itu teman-teman mulai tuh ambil barangnya, dalam artian coba copy foto-foto barangnya, ya kemudian copy post captionnya, kemudian teman-teman tambah dengan kemampuan copywriting teman-teman sendiri, ya, misalnya tas keren, ya misalnya promo akhir Desember, segala macamnya. Nah teman-teman tambah dari kan biasa mereka kalau mau jualan di Bukalapak itu ada spesifikasinya. Nah teman-teman tinggal tambahkan sedikit ya kata-kata teman-teman untuk ya istilahnya memprovokasi agar orang tertarik tuh, dan memprovokasi dalam artian baik ya, pasti agar orang tertarik untuk membeli barang kita atau item jualan kita. Nah seperti itu, kemudian teman-teman mulai posting nih sini ya, dari sini teman-teman dapat, kemudian posting sini. Ketika ada orang yang ingin beli ya, tinggal teman-teman kalau misalnya dia percaya langsung minta transfer ya, karena teman-teman kan harus meyakinkan diri dulu nih karena baru kan. Tapi kalau misalnya dia percaya ya, kemudian kita pastikan yakinkan dulu kita jualannya pasti dengan sopan santun, kemudian dengan pasti tidak akan menipu dan berdiri kita nggak ada sama sekali niat untuk menipu. Nah ketika dia udah transfer ke kita, kemudian kita order nih ke Bukalapak. Nah order di Bukalapak ini kita share, kan di situ ada ya teman-teman, kalau belum tahu belajar dulu ya, coba order dulu lah 1-2 barang. Teman-teman kalau udah coba ngerti tuh, kemudian teman-teman ya kemudian kirim ke alamat orang yang pesan ke teman-teman ya. Ketika dia udah transfer ya, kemudian kita pesan ke BL Bukalapak, kemudian kita transfer orang itu ke BL, kita ada dapat selisihnya. Katakanlah harga barangnya 30.000 di misalnya 50.000 di Bukalapak, kita jual misalnya ya 65 sampai 70.000, ya lumayan lah dapat selisih itu ya. Nah dapat selisih dari itu, kemudian kita transfer sini, kita sudah dapat keuntungannya dan barang akan sampai ke tempat orang itu. Nah tapi pastikan teman-teman cari pelapaknya yang bagus ya, yang sudah recommended. Oke, mungkin itu aja teman-teman sekilas dulu untuk yang digital marketing yang organik atau gratisan. Ya insya Allah nanti kita akan lanjut di video digital marketing atau informatik selanjutnya. Tunggu aja di video-video saya selanjutnya. Mungkin itu aja teman-teman. Tetap belajar, tetap usaha, tetap jualan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semua. Terima kasih. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.